Oke, teman-teman, kita udah ngebuat scatter plot tapi kita lupa ganti nama ya. Scatter plot gross income. Nah, sebenarnya teman-teman yang belajar statistik pastinya trend line di scatter plot ini bisa tergantung dengan analisis teman-teman ya. Nah, gimana sih caranya kita ngambil trend line ini menggunakan rumus? Misalnya rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Nah, di Tableau kita bisa ngebuat yang namanya calculated fields gitu. Jadi ada calculated field, ada parameter, ada group by folder dan sebagainya ya. Nah, kita di sini akan mencoba calculated fields. Nah, ini misalnya namanya trend lines. Nah, untuk teman-teman tahu, trendline itu biasanya rumusnya gini ya, Y A ditambah BX gitu ya teman-teman. Nah, ini kan rumusnya gitu ya. Population content error karena kita belum mendefine Y apa, A berapa, B berapa, X berapa. Nah, Y-nya itu kita bikin mungkin gross income. Gross income kita bikin di sini ya. Gross income sama dengan A-nya berapa? Mungkin di sini karena kita tidak menggunakan analisis regresi linear, mungkin kita asumsikan saja ya teman-teman. Misalnya anggap gross income itu dapat ketika dua kali harga unit price misal gitu ya. 0 0 ditambah mungkin dua kali anggap gitu ya teman-teman. Jadi pendapatan mereka itu dapatnya sekitar dua kali lipat gitu ya dari harga ininya, dari harganya gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin bisa teman-teman ini ya, diperbaiki, di agak dirapikan ya, maksudnya analisis datanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. X-nya itu unit price. Unit price. Mungkin kita jangan di sini, kita bikin aja unit price seperti ini ya. Nah, apakah ini benar? Kita coba hapus. Nah, calculation is valid gitu katanya kan. Kita okein. Nah, di sini ada trend line. Kita di sini trend line ini kita coba lihat, ini kita ada false, ada ya, ada ya salah ya. Kita harusnya bikin dia itu number. Mungkin kayaknya kita ada kesalahan, ini kita edit. Nah, integer, harus ada integer gitu. Integer, integer trend gross gross income sama integer integer unit price. Oke, di calculation content error karena ini tutup tutup tutup, ini ada tutup lagi dulu, ini tutup, ini tutup tutup, ini ada tutup. Oke, ini ada tutupnya, ini tutupnya, ini tutupnya di sini. Satu, dua, oke. Ini ya, oke. Kalau proposal is valid gitu ya. Oke, kita balik ke sini, unit price, number home. Kayaknya sepertinya kita ada salah. Mungkin kita ini untuk buat teman-teman belajar juga ya, community Tableau. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek perkalian di Tableau gitu ya. Coba dicari itu
tableau community. Nah, di sini ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya. How to make a equation in Tableau gitu ya. Nah, ini. Oh, bukan community, help tableau.com. Ini sebagai referensi teman-teman ya. Kalau misalnya harus ngebuat help.tableau.com gitu. Nah, di sini dia bikinnya sum gitu. Sum profit per sum sales. Coba kita ganti analisis kita menjadi sum. Apakah bisa terganti ya, teman-teman? Ini coba kita edit. Ini jadinya sum. Sum. Oh, ini ada 2 kali integer ya ternyata. Ada kesalahan di sini ya, teman-teman. Oh, bukan gitu teman-teman. Ini dia kayak gini aja teman-teman ternyata. Oh iya, seperti ini ya. Y-nya kan trend lines. Ini nah, oh iya, ada kesalahan logika ya ternyata. Makanya dia seperti itu. Nah, bener kan? 148 gitu. Ya, mohon maaf ya teman-teman, saya kelupaan kalau Y-nya adalah trend line-nya ya, kalian gitu. Nah, jadi trend lines-nya itu seperti ini. Nah, trend lines-nya kita mau membuat dia sebagai average. Kemudian kita maunya gross income itu sebagai circle. Kemudian yang ini sebagai line gitu. Nah, ini nah seperti itu ya teman-teman. Ini mungkin trend lines-nya lebih ke dimension. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk garisnya unit price-nya itu untuk trend lines-nya ya 2 dikali unit price-nya ya gitu. Jadi trend lines-nya itu kita dapat ya hampir sama dengan seperti tadi ya teman-teman. Itu dia 2 kali lipat dari rumusnya gitu. Dari rumusnya itu 2 kali lipat dari X-nya gitu. X-nya adalah unit price ya. Oke, gitu kalau misalnya menggunakan trend lines. Nah, ini mungkin menggunakan kalkulator field-nya sangat-sangat advance ya tadi. Mungkin kita coba lagi untuk data yang lebih simple ya untuk penggunaan kalkulator fields gitu ya. Coba kita bikin mungkin total per quantity gitu. Nah, ini kan mungkin rata-rata ya, rata-rata gitu. Nah, coba kita bikin rata-rata atau di sini kita bikin kalkulator fields itu mean total per quantity gitu ya teman-teman. Nah, totalnya langsung aja kita tarik total per quantity gitu. Nah, ini langsung aja teman-teman penggunaannya. Jadi nggak perlu pakai sum karena itu sum itu langsung hasil akhirnya. Kalau ini udah benar kita nggak perlu pakai integer dan sebagainya. Tadi kesalahan kita ada y sama dengan. Jadi kesalahan kita itu ada di true dan false. Jadi dia false ketika dia salah gitu. Nah, makanya tadi keluar hasil true and false. Harusnya y sama dengan a tambah bx. Jadi a tambah bx-nya langsung saja gitu, nggak perlu ada y-nya lagi gitu. Nah, itu kesalahan kita tadi. Nah, di sini kita coba rata-rata dari total per quantity. Nah, mungkin kita coba ini total per quantity-nya mungkin berarti kan rata-rata dari barangnya ya. Coba kita cek mungkin kita bakal masukin ke sini. Jadi ini kita jadiin dimension, ini kita jadiin dimension. Nah,
total sama quantity. Kita coba ini masukin quantity aja ya. Oke, ini jangan, ini kita balik, jadi kira-kira rata-ratanya itu ada 18 dengan totalnya 97. Mungkin kita coba cari jangan total ya, kita coba lebih ke, coba lihat datanya lagi, mungkin kita lihat ke produk line ya, produk line itu seperti ini, kita ngambil dia bar. Nah, ini kita pewarnaannya produk line itu kita ngambil aja otomatis aja, kita ngambil yang total kita tadi. Nah, sum gitu ya. Nah, jadi kira-kira produk line ini rata-rata harganya itu 9 ribuan gitu. Nah, ini bisa jadiin analisis ya teman-teman. Jadi elektronik aksesoris rata-rata dari harga elektronik aksesoris itu 9 ribuan gitu. Nah, rata-rata fashion itu 10 ribu. Nah, food and beverage berarti kan yang paling mahal harganya itu di fashion aksesoris gitu, karena rata-ratanya lebih tinggi. Nah, itulah bagaimana cara penggunaan calculated fields gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau belajar lebih detail, nah ini juga bisa di helptabu.com. Kayak seperti tadi kita ada kesalahan gitu. Nah, di sini ada banyak sekali bagaimana cara eh, buat chart dan analisis data di Tableau gitu. Jadi di get started with calculation gitu ya. Dan banyak sekali di Tableau itu dikasih bantuan gitu. Nah, ini kayak average discount. Di sini ada if sales besar dari 2000 maka dia ada diskon per salesnya berapa gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Ada sales calculation, ada function gitu ya. Nah, ini detail-detailnya bisa teman-teman di helptabu.com gitu. Ini banyak sekali advice, extension, worksheet. Nah, ini juga ada function ya. Di sini saya juga pribadi sering sekali ada yang salah atau ada yang pengen dibutuhkan tergantung analisis data teman-teman itu bisa langsung ke helptabu.com. Ada split, ada misalnya sama banget dengan Excel, cuman dia versi Tableau gitu dan sesuaikan lagi dengan kebutuhan analisis data teman-teman semua gitu ya. Tableau calculation banyak sekali yang menarik ya. Oke, seperti ini, bahkan ada yang seperti ini. Oke, gitu dulu teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.